Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar liyukhrijana minadh dhulumati ilan nur wa yaj'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi amjad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun rawahu Tirmidzi wa Hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulin karim. Pendengar rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas kehidupan ini dan mengisi sisa kehidupan yang masih Allah anugerahkan kepada kita untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala suri teladan dan ajarannya, sehingga kita dapat menikmati keindahan dan keagungan serta ketentraman hidup di dunia, terutama untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dengan cara berbangsa dan bernegara. Sejarah telah membuktikan sejak awal kehidupan manusia, kisah Adam alaihissalam dan Hawa menandakan suatu babak kehidupan manusia yang berangkat dari religiusitas, jatuh kepada tindak hewaniah dan mengembara di dunia sebagai pelajaran untuk manusia sejagat. Kemudian tersadarkan kembali untuk meraih hakikat kesejatian hidup dalam bimbingan dan wadah agama yang hak, al-Islam. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tema kali ini adalah sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, pintu tobat memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya yang merasa telah terjatuh dan terpeleset di pinggir jurang kebejatan moral. Namun dia masih mempunyai potensi kesadaran insaniah yang dapat mempertahankan dari kejatuhan, sehingga cantolan tobat yang utuh akan menolong dari siksa yang pedih, baik kesengsaraan maupun persoalan yang selalu membayangi langkahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam konteks berbangsa dapat dilakukan penelitian sekilas terhadap persoalan publik yang secara hati nurani pelakunya sudah menyadari, namun hidayah itu belum sampai padanya, sehingga meskipun akal pikirannya berfungsi, tetapi hanya untuk mencari jalan keluar dengan memperburuk suasana dan membuat rencana-rencana yang jahat yang lebih jitu. Itulah jika persekongkolan antara nafsu dan akal pikiran bersatu. Hal demikian dapat kita buktikan di lapangan kehidupan. Dalam konteks politik, seperti peledakan bom adalah contoh kasus yang sangat jelas. Beberapa rentetan peristiwa yang terjadi sudah menelan banyak korban jiwa.
Belum lagi beberapa bencana yang diakibatkan oleh human error, kesalahan manusia, maupun sebagai ekses dari kegiatan manusia dalam mengeksploitasi alam. Sebenarnya, mengapa manusia tidak mau bertobat segera setelah dia melakukan perbuatan kejahatan, baik yang berimplikasikan kepada dirinya sendiri maupun yang berakibat kepada penderitaan dan kesengsaraan masyarakat umum yang lainnya? Pendengar yang dirahmati Allah, pertanyaan ini perlu kita kedepankan untuk menggugah mata hati yang tertutup meskipun rasionalitas berfungsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam bentuk ini, manusia sebenarnya telah jatuh pada nilai-nilai dimensi kebinatangan, asfala safilin, karena dia sudah kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang cenderung mencari kesejukan, keindahan, ketentraman, keadilan, kebersamaan, asah, asih, dan asuh. Perasaan ingin menyantuni yang lemah, yang kurang mampu, membela yang teraniaya atau mustad'afin. Nah, dimensi inilah yang sering terabaikan dalam diri manusia. Oleh karena itu, dalam persoalan politik juga harus dilandasi nilai-nilai religiusitas, moralitas, sehingga kebijakan-kebijakan publik selalu membawa berimplikasi kemaslahatan, kesejahteraan, keamanan, dan pemberdayaan untuk mencapai ridhonya. Karena sifat politik yang cenderung kepada kekuasaan, maka niatan-niatan yang tulus dalam berpolitik ditujukan untuk memperbaiki keadaan sosial yang menyimpang dari nilai-nilai luhur kemanusiaan yang beradab. Sebab jika niatan berpolitik berhenti pada pencapaian kekuasaan ansih, akan berbahaya bagi hakikat amanat kekuasaan atau kepemimpinan tersebut, di mana kekuasaan dimanfaatkan untuk memperjuangkan yang benar agar tetap benar serta lestari, menegakkan yang didolimi menjadi adil, meluruskan yang menyimpang menjadi lurus, yang tidak sejahtera menjadi sejahtera, yang tidak berbudaya menjadi berdaya guna dan produktif. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam berpolitik juga harus ada proses taubat politik untuk menyadarkan pemimpin dalam perilaku politiknya selalu mencari solusi yang cantik, bukan atas dasar nafsu berkuasa, tetapi mengedepankan nilai insaniah yang cenderung untuk mengakomodasikan potensi hati nurani serta akal pikiran untuk berkolaborasi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pendengar, dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah, semoga taubat kita diterima, sehingga penderitaan rakyat segera dapat teratasi. Selama kita tidak mau bertobat dan bersikukuh mempertahankan dominasi wahyu dan akal dalam pengambilan kebijakan, akan tetapi hasilnya menindas dan mengsengsarakan rakyat. Bertaubat harus dilakukan oleh siapa saja yang telah terjerumus kepada perbuatan keji dan mungkar, baik rakyat maupun pemimpin, apalagi pemimpin umat yang berada di pundaknya amanat rakyat dan umat guna mengawal kemakmuran dan kesejahteraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khotoun, wa khairul khotoin at-tawwabun." Setiap anak Adam, manusia pada umumnya, itu mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan adalah bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Nawawi menjelaskan
Para ulama berkata, bertaubat itu wajib dari setiap dosa. Apabila dosanya hanya berkaitan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kaitannya dengan hak manusia, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu berhenti dari segala perbuatan maksiat. 2. Hendaklah menyesali segala kemaksiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, berazam untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan tersebut. Jika berkaitan dengan hak manusia, ditambahkan syarat, dia harus meminta kerelaan hak kepada orang yang memilikinya. Jamaah pendengar radio dimanapun Anda berada, kalau kita renungkan lebih jauh sebuah kisah. Suatu hari Sufyan As-Tsuri terlihat sering menangis dan cemas. Melihat hal itu, salah seorang sahabatnya berkata, "Tetaplah engkau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosamu." Lalu Sufyan As-Tsuri menjawab, "Tidak bolehkah aku menangisi dosa-dosaku? Jika saja aku telah mengetahui bahwa aku akan mati dalam keadaan tetap mengisahkan Allah, maka aku tidak akan peduli dengan dosa-dosaku yang sebesar gunung-gunung itu." Pendengar yang dirahmati Allah, menangis karena dosa adalah pengalaman yang mungkin saja jarang dialami setiap orang. Tidak setiap orang bisa menangis karena mengingat dosanya. Bahkan boleh jadi ada orang yang tidak pernah menangis karena tidak pernah mengingat dosanya. Ini karena secara naluriah, manusia lebih cenderung berusaha membuat dirinya tertawa daripada menangis. Meski demikian, menangis karena dosa sebaiknya menjadi pengalaman setiap orang, walaupun kadang sulit dilaksanakan. Pendengar yang dirahmati Allah, sedemikian tingginya nilai orang yang bisa menangis karena mengingat dosanya, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaminnya sebagai salah satu dari 7 kelompok orang yang akan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, yaitu hari di mana tidak ada lindungan kecuali lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, orang yang menangis karena mengingat dosanya berarti ia mengakui kekhilafannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan merasa dirinya selalu kurang dalam beramal soleh. Perasaan seperti ini jelas akan membawa kepada sikap positif, yaitu dorongan untuk terus-menerus memperbanyak amal soleh dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Sebaliknya, perasaan puas terhadap amal soleh yang diperbuat justru akan mematikan semangat untuk beramal soleh lebih banyak lagi. Pendek kata, mengingat dosa lebih baik daripada menghitung-hitung amal soleh. Jadi berapa kali kita jatuh, berapa kali kita melakukan kemaksiatan, harus kita hitung dan harus kita bertobat. Menangis karena dosa diawali oleh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua perbuatan baik yang positif maupun yang negatif. Segala tingkah pola yang dilakukan oleh manusia terekam dengan rapi dan tertulis dalam catatan amal soleh maupun kemaksiatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap dosa yang diperbuat manusia. Siksa yang kekal di akhirat, di neraka, akan dirasakan oleh orang yang berlumuran dosa dan tidak pernah bertobat dari dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 81 sampai 82 yang artinya, katakanlah hai manusia, katakanlah hai Muhammad,
api neraka itu lebih dahsyat panasnya jikalau mereka mengetahui. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak-banyak sebagai pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar dimanapun Anda berada, bagi seorang mukmin, keyakinan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi mestinya menjadi pendorong untuk mengingat dosa yang pernah diperbuat dan menggantinya dengan amal soleh. Menangislah di dunia karena dosa-dosa. Niscaya di akhirat nanti termasuk kelompok orang-orang yang wajahnya berseri-seri. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab orang yang ketika di dunia tertawa ria dengan dosanya, sementara di akhirat nanti menangis memohon ampunan atas dosa-dosanya. Pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, memohon ampunan, memohon perlindungan atas segala perbuatan yang kita lakukan. Masa lalu adalah masa yang telah lewat. Bila prestasi-prestasi amal di masa lalu harus menjadi cermin bagi kita untuk senantiasa kita memperbarui dengan bertobat kepada Allah. Karena taubat yang nasuha, taubatan nasuha, akan diampuni oleh Allah semua amal-amal kita yang negatif. Demikian juga kita senantiasa berusaha untuk mengisinya, menggantinya dengan amal-amal soleh yang telah kita perbuat, sehingga kita akan termasuk dinilai orang-orang yang berhasil dan selamat di dunia dan di akhirat. Maka melalui Ramadan ini kita berusaha untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan daki-daki dosa yang telah kita lakukan. Maka dengan memohon senantiasa, insya Allah Allah akan mengabulkan dosa-dosa kita. Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berdiri menunaikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan iman, ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Inilah Lailatul Qadar yang harus kita perjuangkan untuk kita dapatkan oleh setiap individu, sehingga kita termasuk orang-orang yang digolongkan muttaqin, sebagaimana tujuan puncak dari ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengidentifikasi dosa-dosa kita yang telah lalu dan kita berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah. Caranya adalah dengan bertaubat, mengakui, kemudian berusaha mengosongkan dari segala dosa itu dan mengisinya dengan amal-amal yang soleh, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni dosanya. Di sepertiga yang terakhir bulan suci Ramadan ini, kita memohon kepada Allah ampunan-ampunannya, sehingga kita dibersihkan dari segala dosa yang telah lalu, dan kita akan kembali ke fitrah menjadi orang-orang yang suci hati dan pikirannya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Akhirnya marilah kita senantiasa memperbarui taubat kita, agar diri kita senantiasa terpancar hidayah, dan kepada para pemimpin senantiasa mendapatkan hidayah yang terbaik dalam memutuskan semua perkara-perkara yang menyangkut nasib rakyat, sehingga keadilan, kesejahteraan dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Kepada para pemimpin dapat menjalankan amanah dengan jujur, istiqomah, terhindar dari segala fitnah. Dan kepada kita sekalian, warga masyarakat, juga dibukakan pintu taubat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhindar dari segala bencana di dunia maupun balasan di akhirat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.